Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai barisan di perjian murni mata kuliah pengantar analisis real 1. Untuk yang pertama, mengenai definisi. Misalkan Xn suatu barisan bilangan real. Untuk yang pertama, kita katakan bahwa Xn menuju plus tak hingga dan ditulis limit Xn sama dengan plus tak hingga. Jika untuk setiap alfa elemen real terdapat bilangan asli K alfa. Sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar dari alfa. Untuk yang kedua, kita katakan bahwa Xn menuju negatif tak hingga. Ditulis limit Xn itu sama dengan negatif tak hingga. Jika untuk setiap beta elemen real terdapat bilangan asli K beta, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K beta, maka Xn lebih kecil dari beta. Kita katakan bahwa Xn di perjian murni jika kita mempunyai suatu limit Xn sama dengan plus tak hingga atau limit Xn sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya untuk contoh yang pertama, limit N sama dengan plus tak hingga. Kenyataannya, jika diberikan alfa elemen real, misal K alfa merupakan sebarang bilangan asli sedemikian sehingga, maka K alfa itu lebih besar dari alfa. Untuk contoh 2, limit N pangkat 2 sama dengan plus tak hingga. Jika K alfa suatu bilangan asli sedemikian sehingga K alfa lebih besar dari alfa, dan jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka kita mempunyai N itu di antara N pangkat 2 dan alfa. Untuk contoh yang ketiga, jika C lebih besar dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Kita misalkan bahwa C itu sama dengan 1 plus B, di mana B lebih besar dari A. Jika diberikan alfa elemen real, misal K alfa suatu bilangan asli, sedemikian sehingga K alfa lebih besar dari A plus beta. Jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka menurut kesamaan Bernoulli, C pangkat N sama dengan 1 plus B pangkat N lebih besar sama dengan 1 tambah N kali B lebih besar dari 1 tambah alfa lebih besar dari alfa. Sehingga limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada teorema. Kalau di buku itu ada teorema 3.6.3. Jadi isi teoremanya, suatu barisan bilangan real monoton adalah divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Nah, yang A, jika Xn suatu barisan tak naik terbatas, maka limit dari Xn sama dengan plus tak hingga. Nah, jika Xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limitnya itu minus tak hingga. Untuk pembuktian yang A ya, anggaplah bahwa Xn itu suatu barisan yang naik. Kita ketahui bahwa Xn itu terbatas. Maka untuk sembarang alfa elemen bilangan real, terdapat N alfa elemen bilangan natural. Sedemikian sehingga alfa kurang dari X N alfa. Nah, tapi karena Xn-nya itu kan naik, kita punya alfa kurang dari Xn untuk semua N lebih dari sama dengan N alfa. Karena alfanya sembarang, maka limit N sama dengan plus tak hingga. Untuk pembuktian yang B, anggaplah bahwa Xn itu kan suatu barisan yang turun. Nah, kita ketahui bahwa jika Xn terbatas, maka Xn-nya konvergen. Nah, jika Xn-nya nggak terbatas, maka untuk setiap beta elemen bilangan real, terdapat N beta elemen bilangan natural. Sedemikian sehingga beta lebih dari Xn beta. Nah, tapi karena Xn-nya turun, kita punya betanya kurang dari Xn untuk semua N lebih dari sama dengan N alpha. Nah, terus karena alfanya sembarang, maka kita punya limit N sama dengan minus tak hingga. Selanjutnya, contoh 3.62.
Berikan contoh urutan, mohon maaf ini bukan property tapi properly divergent xn dan yn dengan y bukan sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli seperti yang A, xn per yn konvergen, yang B, xn per yn properly divergent. Langkah-langkahnya yang A, xn per yn itu konvergen. Kita ambil xn-nya itu akar n, dan yn-nya itu sama dengan n. Dan di awal di soal n-nya itu bilangan asli. Xn dan yn adalah divergen yang tepat karena tidak terbatas. Kenapa? Karena xn per yn itu sama dengan akar n per n. Sama dengan 1 per akar n dikali n. N-nya itu mendekati tahingga, karena 1 per akar N-nya itu tahingga, berarti 1 dibagi tahingga itu mendekati 0. Maka Xn per Yn itu konvergen dan limit N mendekati tahingga Xn per Yn itu sama dengan 0. Untuk yang B, Xn per Yn properly divergent. Kita ambil xn dan xn-nya n dan yn-nya itu akar n. N-nya itu balik lagi ke soal bilangan asli. Xn dan yn adalah urutan properly divergent karena keduanya adalah urutan tidak terbatas. Xn per yn itu tidak terbatas. Kenapa? Karena xn per yn itu sama dengan n per akar n. Kita rasionalkan, hasilnya jadi akar n. Akar n ini sudah jelas, berarti xn per yn itu properly divergent. Selanjutnya, ada contoh 3.6.4. Tetapkan divergensi properly yang tepat. Yang A, akar n, dan B, akar n plus 1. Untuk yang A, diberikan A elemen real sembarang, sehingga akar n lebih besar dari A, jika dan hanya jika n-nya lebih besar dari A kuadrat. Karena n adalah properly divergent, ada K A kuadrat elemen bilangan asli. Seperti n lebih besar sama dengan K A kuadrat, yaitu n-nya lebih besar dari A kuadrat. Karena itu, n-nya lebih besar dari K A kuadrat, sehingga akar n-nya lebih besar dari n. Nah, akar n ini adalah properly divergent. Lalu untuk yang B, karena n elemen bilangan asli dan limit 1 per akar n sama dengan 0, maka limit akar n plus 1 sama dengan tahingga. Oleh karena itu, akar n plus 1 adalah benar properly divergent. Untuk selanjutnya, ada contoh 3.6.8. Selidiki apakah konvergen atau divergen. Yang A itu n kuadrat plus 1, ambil K-nya itu sama dengan akar M-2 plus 1, di mana M-nya ini lebih dari 0, dan yang C-nya akar n kuadrat plus 1 per akar n. Ambil K-nya ini M kuadrat per 2 plus 1, di mana M-nya lebih dari 0. Untuk penyelesaian yang A-nya ini, kita pertama-tama akan tunjukkan kalau misalnya limit n menuju tahingga dari AN itu sama dengan plus tahingga. Kita ambil bahwa M-nya itu lebih dari 0, maka kita punya AN-nya itu lebih dari M. Jika dan hanya jika akar n kuadrat plus 2 itu lebih dari M, lalu n kuadrat plus 2 lebih dari M. Maka didapat n kuadrat lebih dari M-2. Jadi, jika M-nya itu kurang dari atau sama dengan 2, maka n kuadratnya itu lebih dari M-2, sebagai M-2-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Jika kita ambil M-nya lebih dari 2, maka M-2 itu
lebih besar dari 0 dan kurang dari n kuadrat. Jika dan hanya jika n-nya itu lebih dari akar M-2. Kita punya K-nya itu akar M-2 plus 1. Selanjutnya, jika N-nya itu lebih besar atau sama dengan K, maka AN-nya itu lebih besar dari M. Untuk setiap M lebih dari 0, terdapat K-nya itu anggota bilangan asli yang mana AN-nya itu lebih dari M untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Sehingga limit N menuju tahingga AN itu sama dengan plus tahingga. Untuk penyelesaian yang B-nya, kita tahu bahwa limit N menuju tahingga dari AN ini sama dengan plus tahingga. Misal, M-nya itu lebih dari 0, maka AN lebih dari M jika dan hanya jika akar N kuadrat plus 1 per akar N lebih dari M. Maka didapat N kuadrat plus 1 per N lebih dari M kuadrat. Lalu N kuadrat plus N kuadrat per N lebih dari atau sama dengan N kuadrat plus 1 per N. Itu lebih dari M kuadrat. Maka 2N lebih besar dari M kuadrat jika dan hanya jika N-nya itu lebih besar dari M kuadrat per 2. Kita punya K-nya itu sama dengan akar M-2 plus 1. Jadi, kapanpun N-nya itu lebih besar atau sama dengan K, maka AN-nya ini lebih besar dari M. Ini membuktikan bahwa limit N menuju tahingga dari AN itu sama dengan plus tahingga. Nah, kemudian untuk contoh soal yang selanjutnya, tunjukkan bahwa Xn dan Yn itu merupakan suatu bilangan positif, di mana untuk limit Xn per Yn-nya itu sama dengan plus tahingga. Untuk B, itu buktikan bahwa Xn itu terbatas. Kemudian untuk limit Yn-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa Xn itu terikat, di mana untuk limit Yn-nya itu sama dengan 0. Jika Xn adalah terikat, kita tahu bahwa ada M lebih besar dari 0. Untuk M lebih besar dari 0, karena Xn itu lebih besar dari 0 untuk setiap N. Sama halnya dengan Xn, kurang dari sama dengan M untuk setiap N jika alfa lebih besar dari 0. Diketahui bahwa Xn per Yn sama dengan plus tahingga. Dari definisi terdapat Ka merupakan elemen dari bilangan asli. Untuk N kurang dari sama dengan Ka. Untuk Sn per Yn kurang lebih besar dari M per alfa. Untuk Xn per Yn lebih besar dari alfa per M. Maka didapatkan untuk Yn-nya itu sama dengan nilai mutlak dari Yn min 0. Kurang dari alfa dikalikan Xn per M, kurang dari alfa dikalikan M per M sama dengan alfa. Nah, berdasarkan definisi, terbukti bahwa limit Yn-nya itu sama dengan 0. Untuk contoh di 3.6.10, tunjukkan bahwa limit AN per N sama dengan L, di mana L lebih besar dari 0, kemudian limit AN sama dengan plus tahingga. Untuk A, buktikan bahwa limit AN per N sama dengan L, di mana untuk L-nya itu lebih besar dari 0. Untuk B, buktikan bahwa limit AN itu sama dengan plus tahingga. Untuk penyelesaiannya, misalkan untuk elemennya itu sama dengan L per 2 dari definisi limit. Nah, maka terdapat A, N0 itu elemen dari bilangan asli, sehingga untuk N lebih besar dari sama dengan N0 terbukti benar. Untuk AN per N min L kurang dari L per 2, min L per 2 kurang dari AN per N kurang dari L per 2. Untuk L per 2 itu kurang dari AN per N kurang dari 3L per 2. Untuk NL per 2 itu kurang dari AN atau kurang dari 3NL per 2. Misalkan untuk alfanya itu lebih besar dari 0, kita tahu bahwa terdapat N0
elemen dari bilangan asli yang cukup besar, sehingga N0 L per 2 itu lebih besar dari alfa. Nah, sekarang kita buktikan untuk K alfa itu sama dengan maksimal N0, N kecil 0, dan untuk N lebih besar dari sama dengan K alfa, maka kita punya untuk AM-nya itu lebih besar dari NL per 2, lebih besar dari alfa, yang mana berarti terbukti bahwa untuk AN adalah divergen. Jadi, untuk limit AN itu sama dengan plus tak hingga. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami pada mata kuliah pengantar analisis real dengan referensi Robert G. Bertel atau Donald R. Selward. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.